مرحبا أهلا نوادي. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahumullah, beliau meriwayatkan bahwa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtuna masrura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan ke alam dunia ini makhtuna masrura, dalam keadaan sudah disunat. Masrura ay makna bahagia juga bisa. Makna lainnya adalah tali pusarnya sudah terpotong. Kalau kita lahirkan ada tali pusar, tunggu beberapa hari kadang-kadang. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir sudah sunat, tali pusarnya juga sudah terpotong dan bersih, tanpa noda, tanpa darah, tanpa kotoran, tanpa cairan yang menjijikkan, bersih lahir. Wangi, harum, bersih, sujud, kemudian mengucapkan kalimat zikir di saat lahir. Nah, Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab beliau Irsyadus Sari ala Syarhi Sahihil Bukhari, beliau mengatakan ada 8 bayi yang bisa bicara ketika mereka masih bayi. 8 bayi. Yang pertama itu Nabi Isa alaihissalam, dan itu direkam jejak beliau ketika masih bayi berbicara di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwa Nabi Isa ketika masih bayi beliau berbicara. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang abid min Bani Israel, seorang ahli ibadah dari Bani Israel namanya Juraij. Nah, itu juga nanti ada bayi yang menjadi bukti untuk menjelaskan bahwa Juraij tidak berzina dengan wanita yang menuduhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Masyita. Ada seorang wanita namanya Masyita di zamannya Fir'aun. Jadi beliau punya bayi, ya singkat cerita, mereka muslim seluruhnya, satu keluarga. Akhirnya Fir'aun mengetahui itu atas kabar dari anak dari Fir'aun, karena ketika menyisir, namanya Masyito kan artinya tukang sisir. Tukang sisir daripada anaknya Fir'aun. Fir'aun itu Malik Misra, gelar Raja Mesir. Dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dilapor. Akhirnya singkat cerita satu keluarga ini digoreng hidup-hidup. Digoreng hidup-hidup, suaminya, anaknya, karena mereka tetap berpegang dengan ajaran Islam. Fir'aun meminta mereka, mengatakan Fir'aun Tuhan, keluar dari agama Islam. Mereka tidak mau. Kalau tidak mau maka dibunuh. Dibuatlah gorengan besar, dinyalakan api, kemudian satu persatu keluarganya Masyito itu dimasukkan ke penggorengan raksasa tersebut, digoreng hidup-hidup. Suaminya, anaknya ada beberapa. Terakhir anak bayi, beliau punya anak bayi. Ini Syaidah Masyito, ini kasihan sama bayinya yang masih bayi. Sempat hatinya ya merasa kasihan dan sempat berpikir juga, apakah harus keluar dari Islam karena ini kasihan untuk menyelamatkan anak tersebut. Ternyata anak tersebut mengatakan, wahai ibu, bisa bicara, jangan takut, engkau di atas kebenaran. Maka masuklah ke dalam penggorengan. Ini bayi yang ketiga yang bisa berbicara. Kemudian bayi yang keempat, ada dalam Al-Quran Ashabul Khudud atau Ashabul Ukhdud. Jadi terjadi raja yang kejam, yang jahat, itu meminta mereka untuk mengangkat dia sebagai Tuhan. Namun satu kampung ini mereka beriman, singkat cerita mereka beriman, maka dibuat parit. Makanya ukhdud artinya parit.
lubang yang besar. Kemudian di situ sudah disiapkan kayu bakar, dinyalakan api yang menyala. Kemudian siapapun yang tetap berpegang dengan ajaran Islam, ajaran para nabi, maka akan dilemparkan ke dalam parit tersebut. Maka semuanya dilempar masuk satu kampung. Kayaknya ashab itu jumlahnya banyak, al-ukhdud. Terakhir ada seorang wanita punya bayi, maka dia kasihan sama bayinya bisa bicara, bilang, wahai ummi jangan takut, engkau di atas kebenaran. Maka masuklah seorang wanita ini dengan bayinya ke dalam api. Sudah berapa? 4, ha? Yang kelima, kisah di surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dituduh memperkosa imra'atun, seorang wanita dari gubernur. Memang di beberapa kitab tafsir disebut namanya Zulaikha. Dalam tafsir disebut namanya Zulaikha. Akhirnya dengan izin Allah, keponakannya Zulaikha, seorang bayi, bisa berbicara, mengatakan kalau tuduhan tersebut benar, di tafsir Tha'labi, dia punya redaksinya, maka sobekan di baju Yusuf itu bagian depan. Dan itu juga disebutkan oleh Al-Quran. Karena memperkosa, yang ditarik pasti baju depan. Namun jika sobekan bajunya Yusuf itu yang sobek bagian belakang, maka yang merayu, yang mengajak Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, untuk berzina adalah wanita tersebut. Ini bisa bicara. Baik, yang kelima. Yang keenam, Nabi Yahya. Dalam satu riwayat Nabi Yahya itu ketika bayi juga bisa berbicara. Dan yang ketujuh adalah anak dari Yamamah. Tadi saya bawakan kisahnya di Muhajirin. Ketika Nabi Fathul Makkah, masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, tiba-tiba ada orang dari Yamamah bawa bayi yang baru lahir untuk meminta kepada Nabi Muhammad mendoakan. Ya Rasulullah, tolong doakan ini anak saya yang baru lahir. Kemudian Nabi katakan, ya gulam man anak, wahai anak bayi, siapa saya? Maka bayi tersebut berbicara, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mendoakan, barakallah fik, semoga Allah berkahi dirimu. Akhirnya diberikan nama Mubarak, Yamamah. 7. Yang terakhir, yang ke-8, bayi yang bisa berbicara bukan sekedar berbicara, tapi berzikir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isyarat oleh Al-Imam Qastalani dalam kitab Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari.